Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein dengan NIM 4211421009. Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam dengan dosen pengampu Ibu Darul Qutni SPD MSc dengan mata kuliah umum pendidikan agama Islam. Langsung kita masuk ke materinya. Ini hakikat manusia menurut Islam. Ini ada agenda topiknya. Yang pertama, konsep manusia dan penyebutan manusia. Lalu ada asal-usul kejadian manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Kemudian ada eksistensi dan martabat manusia. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Lanjut, kita ke konsep yang pertama. Topik yang pertama di sini adalah konsep manusia dan penyebutan manusia dalam Al-Quran. Nah, konsep manusia tersebut adalah manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa. Kehidupan yang dikatakannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat. Istimewa manusia dari makhluk Allah yang lain terletak pada hal berikut. Yang pertama, manusia memiliki bentuk atau postur dan struktur tubuh yang lebih baik dan lebih cantik atau lebih tampan dari hewan. Dengan postur dan struktur tubuh yang baik tersebut memungkinkan manusia mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk mencapai dan memperoleh berbagai kemajuan dalam hidupnya. Lalu yang kedua, ini manusia memiliki rohani atau jiwa yang sempurna. Jiwa manusia menurut ahli ilmu jiwa mempunyai 3 daya, yaitu daya cipta yang berpusat dari akal pikiran, daya rasa yang berpusat di hati, dan daya karsa atau kemauan yang berpusat di hawa nafsu. Masing-masing daya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dengan daya cipta atau akal pikiran, manusia dapat mengetahui benar dan salah, dapat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan, dan menghasilkan teknologi. Yang ketiga, manusia diberi beban atau amanat atau tugas yang tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah di dunia, yakni sebagai penguasa yang mengatur, memakmurkan, dan melestarikan bumi dan segala isinya dengan baik-baiknya. Ini untuk penyebutan manusia dalam Al-Quran ada 3 sebutan atau nama, yaitu yang pertama menggunakan kata al-insan atau al-nas. Kata insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Satu diantaranya surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi alamal insan naman lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang sudah diketahuinya. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, kreatif, dinamis, dan terus bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Lalu yang kedua, menggunakan kata basyar. Kata basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Lalu ini menggunakan kata Bani Adam dan zuriat Adam. Kata Bani Adam terulang dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 26, 27, 31, 35, dan 172, dan surat Al-Isra ayat 70. Sedangkan kata zuriat Adam terulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yakni dalam surat Maryam ayat 58 dan surat Al-A'raf ayat 172. Nah, berikutnya asal-usul kejadian manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Adapun asal-usul kejadian manusia setelah Adam dan Hawa, Al-Quran menginformasikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah berasal dari saripati tanah
yakni cari makanan yang dimakan kedua orang tua. Makanan apabila dimakan oleh bapak saripatinya bernama sperma, dan apabila dimakan oleh ibu bernama ovum. Apabila sperma dan ovum bertemu dan disimpan di dalam ibu, maka ketika itulah berubah namanya menjadi puspa atau bibit. Kemudian proses selanjutnya setelah berumur 1 hari, puspa akan berubah menjadi alaqah, gumpal darah. Kemudian setelah 80 hari, berubah menjadi mudghah, gumpal daging. Kemudian setelah berumur 20 hari atau 4 bulan berubah menjadi janin yang berwujud manusia sempurna dan berbentuk dari jasad, dan setelah berumur 9 bulan 10 hari kehamilan normal, maka akan terjadi proses kelahiran. Lalu untuk rangka yang berhubungan dengan manusia ada 6. Yang pertama ada potensi manusia, yang kedua ada fitrah manusia, yang ketiga nas manusia, yang keempat haus manusia, yang kelima ruh manusia, dan yang terakhir ada akal manusia. Selanjutnya ada eksistensi martabat manusia. Eksistensi martabat manusia ini dua. Yang pertama tujuan penciptaan manusia, dan yang kedua fungsi dan peranan manusia. Untuk tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah SWT. Pengertian menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah tidak boleh diartikan secara prinsip dengan hanya membayangkan aspek ritual yang bercermin dalam pelaksanaan sholat, puasa, haji, zakat saja, tapi juga menyangkut aspek sosial seperti menolong orang lain yang sedang susah dan sebagainya. Menyembah dan mengabdi kepada Allah berarti kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, maupun horizontal atau hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam semesta. Selanjutnya, fungsi dan peran manusia untuk menjadi pelaku ajaran Allah, apalagi menjadi pelopor pembimbingan dan pembudayaan ajaran Allah. Seseorang dituntut untuk memulai dari dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi ibda binafsika, mulailah dari dirinya sendiri, kemudian ditularkan kepada keluarganya. Setelah dirinya dan keluarganya memahami dan melaksanakannya dan memudahkan ajaran Allah, kemudian ia menyampaikan kepada orang lain, yakni kepada masyarakat di sekitarnya. Lalu berikutnya tanggung jawab manusia sebagai hambanya khalifah Allah. Nah, ini yang pertama, tanggung jawab sebagai hamba Allah. Makna kata abd atau hamba dari segi kedasan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga, makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan diri pada Allah dan dilarang menghamba pada dirinya, serta menghamba pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah SWT dengan penuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Berikutnya, tanggung jawab sebagai khalifah Allah. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanah dari Allah SWT dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang diemban manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yakni tugas kepentingan waktu Allah di muka bumi, serta pengelolaan, kemakmuran, pemeliharaan, dan pelestarian alam semesta. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan manusia menjadi khalifah, memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi serta melestarikannya agar tetap makmur. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Sebagai wakil Allah, Allah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala penciptaannya dan melalui pemahaman serta penegasan terhadap hukum-hukum alam yang terkandung dalam ciptaan. Manusia dapat menyusun konsep baru
serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam kebudayaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.